Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Tamunan dari kelas AK705. Di sini saya akan mempresentasikan tugas investigasi forensik tentang skandal PT Asuransi Jiwasraya. Fokusnya adalah bagaimana auditor forensik mengidentifikasi indikasi fraud, melacak aliran dana, serta membuktikan kecurangan menggunakan teknologi digital. Kasus Jiwasraya dipilih karena mencerminkan kegagalan pengelolaan investasi dan pengawasan yang berdampak besar pada nasabah negara. Yang pertama, profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya merupakan BUMN asuransi jiwa yang menyediakan produk asuransi tradisional dan berbasis investasi seperti JP Saving Plan. Perusahaan berperan sebagai penyedia proteksi keuangan bagi masyarakat, namun sejak pertengahan 2000-an, Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang akhirnya memuncak pada gagal bayar klaim di tahun 2018. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah kebijakan pengelolaan investasi yang agresif dan tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian industri asuransi. Lalu, indikasi awal dan deteksi fraud. Pertama, janji imbal hasil 13-14% yang tidak realistis dibanding kondisi pasar, sehingga auditor perlu melakukan benchmarking. Dan yang kedua, tekanan likuiditas kronis yang terlihat dari keterlambatan pembayaran klaim dan ketergantungan pada premi baru yang dapat dianalisis melalui arus kas dan rasio likuiditas. Yang ketiga, ketidakwajaran portofolio investasi karena dominasi saham berkinerja buruk dan reksadana beresiko tinggi. Keempat, pola window dressing, yaitu manipulasi laporan keuangan agar terlihat sehat yang dapat dideteksi melalui analisis tren dan uji kelayakan asumsi. Lalu, dampak window dressing terhadap stakeholder. Praktik window dressing berdampak langsung pada empat pihak. Nasabah terdorong membeli produk karena mengira kondisi perusahaan aman. Investor dan kreditur salah menilai resiko sehingga tetap menanamkan dana. Regulator berpotensi terlambat bertindak karena menerima laporan yang menyesatkan. Lalu, manajemen internal juga terjebak pada kinerja semu sehingga perbaikan struktural tertunda. Dampak ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan mempengaruhi kualitas keputusan di berbagai level. Selanjutnya, identifikasi pola skema Ponzi. Skema Ponzi ditandai dengan penggunaan dana nasabah baru untuk membayar kewajiban kepada nasabah lama. Auditor mendeteksinya melalui analisis arus kas masuk dan keluar untuk melihat ketergantungan pada premi baru. Selain itu, dilakukan pemetaan sumber dana pembayaran klaim, apakah berasal dari hasil investasi real atau dari dana peserta baru. Auditor juga menguji keberlanjutan model bisnis untuk menilai apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban tanpa aliran dana baru. Selanjutnya ada kolusi eksternal dan strategi mitigasi auditor. Kolusi eksternal menjadi tantangan audit karena dokumen bisa direkayasa bersama, konflik kepentingan disembunyikan, dan transaksi tampak sebagai keputusan profesional. Untuk mengatasinya, auditor melakukan konfirmasi independen ke pihak ketiga, forensic background check terhadap mitra investasi, analisis hubungan afiliasi untuk mengungkap konflik kepentingan tersembunyi, serta kolaborasi dengan penegak hukum agar memperoleh data yang tidak tersedia secara sukarela. Lalu, ini ada teknik audit melacak saham gorengan. Untuk melacak saham gorengan, auditor menggunakan tracking dan vouching guna menelusuri aliran dana dari premi nasabah hingga rekening tujuan investasi. Analisis transaksi berantai dilakukan untuk memetakan pola pembelian saham yang tidak wajar. Digital forensik digunakan untuk mengaudit transaksi elektronik, email internal, dan sistem perdagangan. Selain itu, data analitik
membantu mendeteksi pola transaksi yang berulang atau terkonsentrasi pada pihak tertentu. Lalu, inilah teknologi forensik digital dalam pembuktiannya. Teknologi forensik digital berperan dalam mengungkap jejak digital transaksi investasi yang disembunyikan atau dimanipulasi. Auditor menganalisis log sistem, email, dan metadata dokumen untuk menemukan pola manipulasi kinerja. Big Data Analytics membantu mengidentifikasi anomali portofolio secara masif. Selain itu, e-discovery mendukung pengumpulan bukti elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu inilah tahapan respons penyimpangan laporan. Jika auditor menemukan laporan keuangan menyimpang dari standar, langkah pertama adalah melakukan extended audit prosedur untuk pendalaman pengujian. Selanjutnya dilakukan evaluasi materialitas dengan mengumpulkan bukti tambahan, lalu hasil temuan disampaikan kepada komite audit dan regulator. Apabila terdapat indikasi fraud, audit dialihkan menjadi audit investigasi dan dikoordinasikan dengan penegak hukum. Nah, lalu langkah menghitung kerugian negara. Perhitungan kerugian negara dilakukan melalui rekonstruksi transaksi investasi untuk menentukan selisih nilai wajar dan nilai tercatat. Auditor melakukan penilaian ulang aset bermasalah milik perusahaan. Selanjutnya dianalisis dampak kumulatif dari setiap keputusan investasi yang menyimpang. Terakhir, dilakukan audit kerugian ekonomi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar hasil perhitungan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, transparansi dan governance. Pencegahan fraud diperkuat melalui transparansi informasi keuangan kepada publik dan regulator. Fungsi pengawasan internal diperkuat melalui internal audit dan komite audit independen. Pemisahan fungsi dilakukan untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, budaya etika dan kepatuhan mendorong pelaporan di sistem whistleblowing. Lalu, peran OJK dan kolaborasi investigasi. OJK berperan melakukan pengawasan regulatif, menetapkan prinsip kehati-hatian investasi, serta menjalankan early warning system. Kolaborasi dengan auditor investigasi dilakukan melalui pertukaran data dan temuan audit, pemeriksaan khusus atau special audit, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem pengawasan industri asuransi. Sebagai penutup, kasus Jiwasraya menunjukkan pentingnya peran audit forensik digital dalam mengungkap fraud yang kompleks dengan kombinasi teknik audit investigasi, teknologi forensik digital, serta penguatan governance dan pengawasan regulator. Potensi kecurangan dapat dideteksi lebih dini dan dampaknya dapat diminimalkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.